Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat. Baik, sahabat sehat. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan stunting dalam pemenuhan gizi bayi dan ibu hamil. Di sini kita sudah bersama Ibu Nartini yang merupakan salah satu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki materi tentang bagaimana pemenuhan kesejahteraan bagi ibu dan bayi dalam penanganan stunting, tentu kita di sini akan menanyakan kepada Ibu Nartini tentang pengalaman sewaktu mengandung. Kira-kira Ibu Nartini udah berapa anak ya, Bu? Oh, baru satu. Ibu Nartini baru memiliki anak satu. Kira-kira apa sih, Bu, yang dulu dilakukan oleh Ibu sewaktu mengandung anak? Waktu mengandung anak dalam kandungan, apa-apa saja yang Ibu makan dalam pemenuhan gizi ibu yang sedang hamil atau anak ibu yang dalam kandungannya? Yang pertama sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Yang kedua ikan. Oh, ikan ya, Bu, itu untuk memenuhi kebutuhan apa ya? Nabatinya. Terus buah-buahan. Dan yang kelima susu. Susu ya, susu. Nah, jadi Ibu Nartini di dalam pemenuhan kebutuhannya dia melakukan banyak berbagai hal untuk memenuhi gizi kandungannya serta janin yang ada di dalam tubuhnya. Jadi yang pertama dia sering makan sayur-sayuran, sering makan buah-buahan, lalu daging, dan makan suplemen tambahan yaitu berupa susu. Baik, sahabat sehat. Di sini saya akan meminta kepada Bu Nartini. Di sini sudah ada tabel pemenuhan gizi kesejahteraan bagi ibu dan menyusui. Dan saya sudah memiliki seperti plan yang mana nanti saya memintakan kepada Bu Nartini untuk menempel yang manakah yang menjadi kebutuhan kesejahteraan untuk bayi dan mana yang menjadi kebutuhan kesejahteraan bagi ibu. Ya, di sini sudah saya siapkan. Silakan Ibu Nartini, saya mintakan untuk menempel yang mana menjadi kebutuhan bayi, mana yang menjadi kebutuhan ibu menyusui. Silakan dilihat terlebih dahulu dan didiskusikan. Kalau sudah yakin, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu tempelkan di bagian mana yang merupakan pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan mana yang merupakan pemenuhan gizi ibu menyusui. Ya, silakan di sebelah kiri ada penulisan. Baik, di sini Ibu Nartini sudah membuat keputusan bahwasanya pemenuhan gizi bayi yang pertama yaitu
makanan bergizi, protein hewani dan nabati bagi ibu hamil. Pemberian ASI eksklusif, menyediakan kesejahteraan bayi, memperhatikan kesehatan bayi. Lalu beliau meletakkan untuk pemenuhan kesehatan ibu menyusui, yaitu menyelimuti bayi, kesehatan mental ibu menyusui, dan pemenuhan IDM. Nah, jadi di sini kepada Ibu Nartini dapat kami jelaskan bahwasanya dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bayi, yang pertama yaitu ASI eksklusif. Yang kedua yaitu pemenuhan IDM. IDM ini adalah baru lahir. Nah, jadi ibu memberikan susu di waktu masih baru lahir. Ini biasanya sering terjadi, Pak, tapi sering sekali Pak waktu melahirkan ini tidak bisa didapat Bu Pak karena susunya tidak mengalir. Nah, inilah kebutuhan. Inilah yang nanti kita sama-sama bahas. Yang kedua yaitu kesehatan bayi. Lalu untuk kebutuhan kesejahteraan ibu menyusui, yang pertama yaitu ibu menyampaikan, ya ternyata makanan bergizi, kesehatan mental ibu baik ibu menyusui, lalu tadi ada apa? Memperhatikan kesehatan ibu menyusui. Ya, jadi ini dia. Ini makanan bergizi, kesehatan ibu menyusui, lalu memperhatikan. Ini dapat dilakukan dengan mendukung potensi. Potensi yang pertama potensi diri. Yang kedua potensi keluarga. Yang ketiga potensi lingkungan. Kalau potensi diri ini dalam menjaga kesehatan bayi, ibu ya sering-seringlah mandi, berpakaian rapi, memakan makanan yang bergizi. Lalu kalau potensi keluarga, ini merupakan dukungan dari yang paling dekat Bu. Ada suami, ada orang tua, ada anak. Nah, ini adalah dukungan daripada potensi yang ibu miliki di dalam satu keluarga, itu suami, orang tua, anak yang akan mendukung kesejahteraan ibu. Nah, kalau potensi lingkungan itu ada layanan kesehatan, lalu dukungan tetangga yang sering selalu memberikan motivasi. Jadi layanan kesehatan ini ada posyandu, ada puskesmas, ada rumah sakit umum. Nah, ini bisa diakses semua. Jadi kepada ibu yang sedang menyusui nanti, seandainya ibu ini melanjutkan untuk menambah, kira-kira gitu, menambah anak, maka kesehatan ibu sejahtera, ibu sudah mengetahui dan bagaimana kesejahteraan untuk bayi. Baik, Ibu Nartini, sampai di sini kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Pas? Iya, baik. Kalau memang sudah pas, nanti kita akan berdiskusi kembali. Jadi
kita akan kembali menggali kira-kira sewaktu ibu hamil atau dalam kondisi mengandung, hambatan apa sih Bu yang ibu rasakan sewaktu ibu menyusui? Kesulitan apakah, hambatan apakah yang ibu alami waktu, apakah dari segi ekonomi ibu tidak ada membuat beli makanan bergizi, apakah suami ibu mungkin tidak perhatian sama ibu sewaktu hamil? Kira-kira apa hambatan ibu waktu mengandung anak pertama dulu? Sekarang Gimana? nggak ada. Nggak ada ya? Oh, berarti semua terpenuhi. Ya. Ya, terpenuhi. Jadi kalau kita nanti ke depan mengalami kesulitan, persoalan ekonomi sewaktu nanti bisa anak kedua, atau dukungan dari suami kurang, atau keluarga kurang, atau dukungan dari apa, yang pertama yang ibu lakukan adalah mengontrol emosi orang ibu, tetap bersabar, lalu mengupayakan bagaimana ada rezeki sedikit, tetap mengupayakan mendapat konsumsi makanan yang bergizi. Baik Ibu Nartini, inilah materi tentang bagaimana penanggulangan stunting kepada ibu ketika nanti yang hari ini sudah memiliki anak pertama, untuk menjaga kesehatannya, memberikan gizi yang seimbang, karena stunting ini bisa dicegah tapi tidak dapat diobati, karena stunting ini merupakan tumbuh kembang anak yang berbeda dari usianya. Jadi kalau tadinya dia usia 2 tahun seharusnya tinggi badannya normalnya adalah 50 sampai 60 cm, tapi kita lihat perkembangannya hanya dapat 30. Nah, jadi saran kesimpulan dari materi ini yaitu keluarga dan lingkungan itu harus berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu bayi, ibu yang sedang menyusui dan bayi. Lalu dukungan dari lingkungan juga kita manfaatkan agar kita memahami informasi apa-apa saja yang diperlukan untuk ibu yang sedang menyusui dan kesejahteraan bagi bayi. Jadi karena kesejahteraan bayi baru lahir, yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD-nya Bu, pemberian ASI eksklusif dan kasih sayang mental, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Baik sahabat sehat, demikian materi pembelajaran tentang pencegahan stunting pada modul 4 sesi 5 ini, yaitu pencegahan stunting dengan memberikan kesejahteraan ibu dan bayi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar setiap notifikasi video yang kami kirim akan cepat mendapatkan informasi oleh sahabat sehat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.